Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tipsya Syafi'i Ramadan dengan NIM 214749417148 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjawab soal dari UAS Statistika Pertanian kelas B yang terdiri dari 2 soal. Soal pertama adalah berdasarkan paper atau jurnal yang dibahas dalam kelompok Anda, uraikan tentang A. Tujuan penelitian tersebut, B. Jenis data dan sumbernya, serta alasan pengumpulan data, C. Teknik sampling statistik yang digunakan dalam penelitian yang dirujuk, lalu uji hipotesis yang dilakukan, bagaimana H0 dan H1 didefinisikan, dan bagaimana hasil uji hipotesisnya. Yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian yang dirujuk. Lalu nomor 2 adalah jelaskan konsep margin of error. Apakah arti alfa sama dengan 5%? Dan jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Nah, ini adalah jurnal yang kami gunakan ya. Jurnal Ilmu Ekonomi Volume 2 Jilid 3 tahun 2018 halaman 441 sampai 452 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi di Desa Sumengko, Kecamatan Sukamoro, Kabupaten Nganjuk. Pokok pembahasan pada presentasi kali ini adalah tujuan penelitian, data yang terdiri dari sumber data dan jenis data, lalu teknik sampling statistik, uji hipotesis, dan kesimpulan. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk yang pertama, mendeskripsikan profil luas lahan sawah, modal petani, tenaga kerja, dan produksi pada usaha tani padi di Desa Sumengko. Lalu yang kedua adalah untuk menganalisis pengaruh luas lahan sawah, modal petani, dan tenaga kerja terhadap produksi padi di Desa Sumengko. Selanjutnya adalah data yang terdiri dari sumber data dan jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2, yaitu ada data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai pendukung. Data primer sendiri didapat melalui hasil wawancara face to face atau dilakukan secara langsung dengan responden, yakni petani di Desa Sumengko, menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber atau pihak lain yang tersedia. Dan pada hal ini adalah data statistik di Desa Sumengko yang telah diolah. Lalu jenis datanya ialah jenis data kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data-data penelitian atau sampel secara statistik. Data hasil wawancara dengan petani di Desa Sumengko dan data statistik di Desa Sumengko digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel luas lahan sawah, modal, dan tenaga kerja terhadap produksi padi di Desa Sumengko, Kecamatan Sukamoro, Kabupaten Nganjuk. Nah, yang ketiga ada teknik sampling statistik. Teknik sampling statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsional area random sampling. Pada teknik ini, pengambilan sampel dilakukan pada wilayah secara acak, sehingga diperoleh sebanyak 92 sampel petani di Desa Sumengko. Yang keempat adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Kenapa menggunakan metode ini? Metode ini dipergunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan melalui data-data pendukung yang telah dikumpulkan dalam penelitian dan akan diringkas kesimpulannya yang dikutip
dari Sugiono tahun 2013. Lalu analisis regresi linear, metode yang dipergunakan untuk melihat seberapa besar hubungan antara variabel independen luas lahan sawah, modal petani, tenaga kerja yang berpengaruh terhadap produksi padi dalam usaha tani di desa Sumengko dengan mentransformasikannya ke dalam bentuk logaritma natural atau LN secara sistematis. Pembahasan analisis regresi linear. Di sebelah kanan ini ada tabelnya, gambar tabelnya. Lalu berdasarkan tabel 2 hasil uji Glatzer menunjukkan nilai signifikansi masing-masing variabel bebas memiliki nilai di atas 0,05. Variabel luas lahan sawah dengan nilai signifikansi 0,231. Lalu variabel modal nilai signifikansinya 0,141 dan variabel tenaga kerja nilai signifikansinya 0,605. Maka dalam penelitian ini dapat dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Lalu ada metode berganda uji T atau parsial. Metode ini dipergunakan untuk menunjukkan ada dan tidaknya sebuah pengaruh dari masing-masing variabel independen, luas lahan sawah, modal petani, tenaga kerja, terhadap variabel dependen, yaitu produksi padi. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka dapat dinyatakan masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen, menurut Ghazali tahun 2011. Pembahasan berganda uji T atau parsial. Nih, sesuai dari tabel 3 terdapat 4 variabel. Yang pertama ada luas lahan sawah yang memiliki frekuensi sebesar 58 dengan persentase 63,04%. Lalu ada modal dengan frekuensi sebesar 54 dan persentasenya 58,70%. Selanjutnya variabel ketiga adalah tenaga kerja dengan frekuensi 40 dengan persentase 43,48%. Dan yang terakhir adalah produksi padi dengan frekuensi 58 atau persentasenya sebesar 63,04%. Hasil penelitian menggunakan analisis deskripsi penelitian ditemukan bahwa variabel luas lahan sawah yang menunjukkan mayoritas petani padi di desa Sumengko menggunakan lahan sawah sekitar 0,084 sampai 0,97 hektar. Uji F secara bersama-sama. Uji ini ditujukan untuk melihat apakah seluruh variabel bebas, yakni luas lahan sawah, modal, tenaga kerja, memiliki pengaruh secara bersama antar variabel bebas dalam model tahap 1 variabel terikat, yaitu produksi padi di desa Sumengko. Jika F hitungnya lebih dari F tabel, maka dinyatakan menolak HO dan HA diterima, sesuai yang dikutip dari Ghazali tahun 2011. Ini adalah tabel 4-nya. Terdapat 3 variabel. Yang pertama adalah luas lahan sawah, modal, dan tenaga kerja. Pembahasan uji F. Berdasarkan tabel 4, hasil penelitian variabel luas lahan sawah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produksi padi di desa Sumengko, karena secara parsial memperoleh hasil T hitung sebesar 3,357 lebih dari 1,662 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,01 yang kurang dari 0,05%. Lalu yang kelima ada uji koefisien determinasi. Uji ini dilakukan
untuk menunjukkan besarnya persentase dari keragaman variabel terikat, yaitu produksi padi di desa Semengko yang bisa diterangkan oleh model regresi. Nilai dari uji ini adalah antara 0 atau 1, di mana jika luas lahan sawah mengalami kenaikan sebesar 1%, maka dapat mengakibatkan kenaikan pada produksi padi di desa Semengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk sebesar 0,224% dengan asumsi modal dan tenaga kerja dianggap tetap. Selanjutnya ada uji hipotesis. Nilai regresi yang diperoleh lebih dari alfa, yaitu 0,224, lebih dari 0,05. Ya, alfa ya ini sebesar 0,05 ya. Jadi nilai regresinya lebih besar daripada alfa, sehingga H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel independen dan dependen. Lalu nilai regresi yang diperoleh lebih dari alfa, yaitu 0,24, dengan alfanya 0,05. Sehingga H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Kesimpulan dari penelitian yang dirujuk ialah yang pertama, berdasarkan hasil penelitian deskriptif menunjukkan luas lahan sawah terbanyak yang dimiliki petani ialah 0,084 sampai 0,697 hektar. Lalu modal terbanyak yang digunakan sekitar 1.210.000 rupiah sampai 7.931.000 rupiah. Tenaga kerja terbanyak yang digunakan sekitar 29-48 orang, dan produksi padi terbanyak yang dihasilkan ialah 5-47 kW. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi linear dan uji hipotesis, maka didapatkan variabel luas lahan sawah X1, modal X2, dan tenaga kerja atau X3 mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produksi padi di desa Semengko. Lalu kita lanjut ke jawaban dari soal nomor 2, yaitu margin of error. Apa itu margin of error? Margin of error merupakan komponen penting dalam penelitian, statistik, dan sains. Data ini dapat membantu untuk menunjukkan ketidakpastian statistik tertentu dan memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait temuan mereka. Tujuan dari perhitungan margin of error adalah untuk mengetahui seberapa besar nilai dari data pengukuran yang dihitung dengan statistika tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di populasi sebenarnya. Ciri-ciri atau karakteristik dari margin of error adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus mengetahui tingkat confidence interval terlebih dahulu. Sebab untuk mengetahui margin of error diperlukan confidence interval. Yang kedua adalah dipengaruhi oleh ukuran sampel dan statistik yang digunakan. Yang ketiga ialah berkaitan dengan tingkat keyakinan dari hasil pengukuran dalam penelitian. Lalu ada grafik margin of error, mana titik tertingginya itu adalah poin estimasi. Lalu ada selang kepercayaan, yang tengahnya terdapat margin of error. Margin of error ini sering disebut sebagai atas dan bawah dari selang kepercayaan. Semakin besar margin of error yang digunakan, maka berbanding lurus dengan jauh suatu sampel mewakili populasi yang ada, atau sebaliknya. Jika semakin kecil margin of error yang digunakan, maka semakin dekat pula sampel semakin dekat pula
sampel dalam mewakili populasi sesungguhnya. Dalam grafik di atas, poin estimasi atau nilai tunggal adalah statistik sampel yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Nah, ini adalah rumus dari margin of error. Nilai Z dikali dengan standar deviasi per akar nilai N. Oh ya, lalu kalau misalnya ada yang bertanya nih, apa sih pentingnya menghitung margin of error? Margin of error ini penting untuk memperhitungkan ketidakpastian yang muncul saat mensurvei suatu populasi. Karena biasanya ya, tidak semua orang dalam suatu populasi itu dapat disurvei. Jadi margin of error ini dapat membantu menjelaskan temuan yang tidak lengkap yang dapat mewakili suatu populasi secara keseluruhan. Menghitung margin of error memungkinkan kalian untuk menyimpulkan statistik sebenarnya dari seluruh populasi dengan tingkat ketidakpastian. Dengan memasukkan margin kesalahan ke dalam perhitungan kalian dapat menyimpulkan hasil yang mendekati angka sebenarnya yang akan ditemukan jika seluruh populasi berpartisipasi dalam survei. Secara sederhananya itu terdapat 3 nilai umum dalam margin of error, yaitu yang pertama apabila taraf signifikansinya sebesar 0,01, maka taraf kepercayaannya sebesar 99%, sehingga margin of errornya sebesar 1%. Lalu yang kedua, apabila taraf signifikansinya sebesar 0,05%, maka taraf kepercayaannya sebesar 95%, sehingga margin of errornya sebesar 5%. Yang terakhir adalah apabila taraf signifikansinya sebesar 0,1, maka taraf kepercayaannya sebesar 90% dan margin of errornya sebesar 10%. Yang terakhir itu ada jawaban soal nomor 2 dengan rumus Slovin. Pertanyaannya adalah apakah arti alfa sama dengan 5% jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000. Tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Rumus Slovinnya itu N kecil sama dengan N besar. N besar itu mewakili besar populasi dibagi dengan 1 ditambah N besar dikali E. E adalah error toleransi dikuadratkan. Lalu hasilnya seperti N kecil sama dengan 1000 ialah besar populasi tadi dibagi 1 plus 1000 dikali dengan error tolerance sebesar 0,05 kuadrat. Yang selanjutnya diketahui 1000 per 1 plus 2,5 dan hasil akhirnya adalah 284,714 atau bisa dibulatkan menjadi 286. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata juga mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.